keturunan Ismail. Itu saja. Cuma yang dipertanyakan di sini adalah, ya, di teks orisinilnya bukan Ismail tapi Israel. Itu yang harus Bapak ketahui. Anaknya Abraham. Ya. Ada Ismail, ada Ishak. Turunan Ishak itulah Israel. Baca seterusnya tentang Yakub, ngonong-ngonong aja. Ilmu masih cetek dalam hal ini. Ismail itu tidak ada sama sekali keturunan Israel, karena Hajar atau Hagar itu berasal dari Mesir. Nah, Ismail inilah yang nanti jadi cikal bakal keturunannya itu, yaitu Muhammad salah satunya. Permasalahan yang saya jabarkan di sini adalah LAI telah terledor menafsirkan atau mengartikan yang harusnya Israel jadi Ismail. Seorang Israel jadi seorang Ismail. Coba Bapak lihat di atas itu. Wah, kamu baru lahir kemarin itu. Yang terjemahkan itu jauh lebih paham daripada kamu. Dia punya tim untuk itu. Kamu hanya koar-koar doang. Menuruti seleramu doang. Kamu anak kemarin tentang itu. Paham itu? Tahu nggak kenapa Absalom memilih Jitra itu dari Ismail itu? Itu akan persiapan perang. Makanya diatur strateginya dulu itu. Begitu. Tapi bobot dulu lah, kamu pusing nanti. Ini udah masalah politik di sana itu. Tapi emang benar Pak Sophan Sembiring ya. Kalau diperhatikan itu King James Version dengan terjemahan LAI TB itu memang dirubah gitu loh Pak Sembiring. Pak Yuda benar itu. Cuman Bapak tidak bisa jelaskan itu. Padahal itu benar Pak. Ada korupsi penerjemahan gitu loh. Kenapa Bapak tidak jujur gitu. Dalam 2 Samuel 17:25 itu dengan King James Version-nya itu beda memang. Tidak ada kesalahan. Anda tahu, di bahasa Indonesia yang kita kurang kesonan katanya. Perbendaharaan kata di Indonesia itu kurang. Bahasa Indonesia kita yang kurang. Jadi, Anda tidak boleh menyalahkan LAI. Karena saya tahu isi orang LAI itu adalah orang-orang pintar. Profesor S3 dan lama pengalaman di Israel. Anda mengerti? Loh, maksudnya perbendaharaan katanya berbeda itu bagaimana Pak? Padahal itu sangat simpel gitu loh. Di dalam King James Version dengan terjemahan baru itu memang beda gitu. Iya. Memang beda Pak. Memangnya Israel gitu mau diterjemahkan lagi menjadi Yismael. Israel menjadi Yismael gitu. Ya, memang itu jelas Pak, berbeda gitu loh. Maksudnya perbendaharaan kata yang gimana gitu loh. Nanti saya posting nih. Memang berubah itu beda gitu loh. Maksudnya perbendaharaan katanya gimana gitu loh. Bapak tidak mengerti isi ceritanya dengan baik. Guys, saya sangat mengerti. Baca lagi Pak ya. Ya justru saya ingin mengerti. Ini kan bukan tentang cerita gitu loh. Tetapi ini adalah fakta ayat yang sama, tapi diterjemahkan dalam kata lain gitu loh. Di dalam King James Version kan sudah jelas an Yisraelit ya. Nah lalu kenapa di dalam LAI, buatan LAI ini dirubah gitu jadi Yismael gitu. Seorang Yismael gitu. Nah yang salah yang mana gitu loh. Sementara jika dirunut dalam sejarahnya, King James Version itu kan lebih dulu gitu. Menerjemahkan itu lebih dulu ketimbang LAI. Nah lalu kenapa yang belakangan ini kok merubah gitu? Apakah memang beda gitu kodeknya yang mereka terjemahkan atau bagaimana gitu? Ini bukan masalah tentang ceritanya gitu loh Pak. Tetapi dalam satu buah ayat yang sama persis, tetapi ketika diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia itu berbeda gitu loh. Bahkan ini bukan perbendaharaan kata yang seperti Bapak maksudkan. Tetapi ini itu merujuk pada nama gitu loh. Kok nama
nama Israel, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi Ismail. Nah ini dari mana gitu loh, pemberaraannya itu dari mana sumbernya gitu loh Pak. Nah ini kan bukti faktanya sudah real, jelas gitu loh. Nah gimana lagi harus memahaminya gitu loh. Orang juga mungkin akan lebih paham, lebih ngerti gitu loh. Oh iya ini itu memang janggal dan beda gitu loh Pak. Gitu. Bukan masalah mengerti atau tidak mengertinya. Tetapi seharusnya Bapak bisa lebih menjelaskan gitu loh Pak Victor. Begini Bang, si Pak Sopan Sembiring ini saya tidak tahu maksud dan tujuan dia ini apa. Cuman kan sudah jelas ya yang saya paparkan itu di ayat itu. Saya mau garisin takutnya nanti nggak kebaca kan. Sebab itu kan Pak sabda paralel gitu kan ya yang saya ambil. Pak Sopan Sembiring ini mengira saya ini menyalahkan semua isi ayat di pasal 17 ayat 25 itu. Begitu. Padahal saya tidak peduli mengenai tujuan dan makna dari si Absalom segala macam itu, karena saya sudah bilang Absalom mengangkat dan segala macam itu di teks orisinilnya itu sama mengangkat memang. Cuma yang saya garis bawahi adalah ketika ada seorang Ikhtiar di teks orisinalnya itu seorang Israel, sedangkan di terjemahan itu seorang Ismail. Nah Pak Sopan Sembiring ini yang salah paham dengan apa yang saya jabarkan itu. Nah itu jadi pusing kepala saya ladenin beliau ini. Lanjut Bang. Mas Yuda udah benar. Ya itu memang Pak Sopan Sembiring saja yang berusaha untuk apa ya? Untuk mengelak mungkin, cari kesempatan untuk kabur gitu, karena memang bukti faktanya kan Bible-nya hancur gitu. Ketika diterjemahkan King James Version berlainan dengan terjemahan baru LA itu, ya dia akan berusaha mengingkari itu. Padahal begitu jelas itu dalam satu ayat. Bukan berarti dicari kisah atau alur cerita, tetapi memang dalam penerjemahan satu ayat saja sudah berlainan gitu loh Bang. Saya juga sudah mengecek tadi di ayat kedua, di ayat lanjutannya ya. Ayat ke-26 itu tidak lagi ditulis Ismail, tapi Israel. Apa ya bacanya? Lalu orang Israel dan Absalom. Nah, kita garis bawah ini ya. Di ayat 26, lalu orang Israel dan Absalom. Bagaimana mungkin menjadi orang Israel lagi? Sedangkan di ayat sebelumnya seorang Ismail. Si siapa itu? Siapa itu yang disebutkan itu namanya, lupa saya. Kan begitu kan maksud saya. Satu kata itu bisa merubah makna yang terkandung di bagaimana saudaraku, mau itu salah, mau itu benar, ya itu tanggung jawabnya orang-orang cerdas yang ada di lembaga Alkitab Indonesia yang lebih mengerti, bukan Anda. Ngerti? Karena di lembaga Alkitab Indonesia itu sudah ada banyak profesor, banyak S3, banyak S2. Artinya itu ada ilmu hermetikanya yang dia masukin ke situ, yang kita tidak tahu. Dan Anda jangan sok tahu. Oke? Hanya mencari-cari kesalahan. Itu bukan masalah salah nggak salahnya, itu masalah pencatatan. Oke? Nah justru ini salah Pak Victor. Ketika Bapak katakan orang itu tanggung jawabnya orang cerdas, justrunya Pak Victor itu pertanyakan kepada orang cerdas tersebut, kenapa kecerdasannya kok merubah firman Tuhan? Kenapa kok orang cerdas itu kuasa gitu loh? Nah ini itu bisa dikorelasikan dengan prinsipnya Paulus kalau begitu. Ketika Paulus merubah hukum-hukum Torah yang katanya dibatalkan dengan terbunuhnya Yesus, dengan penumpahan darahnya Yesus, padahal Yesus sendiri kan tidak pernah membatalkan hukum Torah. Nah, apakah ini gambarannya gitu loh?
ketika ajaran tersebut dengan begitu mudahnya dirubah dan diperkosa gitu kan. Kenapa kok LAI katanya kan orang pintar, ya, orang yang profesor melulu gitu loh. Lalu kenapa memperkosa isi ayat gitu loh? Padahal ayat itu kan tepat. Mungkin kan mereka dengan sumber yang sama, King James Version dengan sumber yang sama, LAI dengan sumber yang sama, tapi kok berlainan ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Seharusnya itu yang dipertanyakan. Dan di sini ya akan membuktikan bahwa kitab suci itu dengan begitu mudahnya gitu loh. Di mana letak kesuciannya gitu. Ketika dengan begitu mudah ya dirubah dalam satu kata-katanya gitu loh. Itu yang seharusnya menjadi sebuah pertanyaan gitu loh Pak Victor. Dan itu juga menjadi keheranan ketika saya mencari kebenaran tentang Bible. Kok dengan begitu mudah gitu. Bible ini yang katanya firman-firman Tuhan yang dituliskan berdasarkan Spirit Roh Kudus. Lalu kok dengan begitu mudah dirubah lagi gitu loh. Inilah yang membuktikan bahwa Bible itu tidak akurat, sudah tidak suci lagi gitu loh Pak Victor. Ya, kalau ditanya pun siapa yang merubah, cengengesan juga kita kan, nggak bisa dibuktikan. Makanya harus tahu konteksnya, kronologinya itu ya. Absalom itu sedang mempersiapkan suatu strategi itu. Mengapa begitu? Dia merasa berhak menggantikan bapaknya Daud. Tapi Salomo yang digantikan. Itu jadi masalah politik di sana. Maka dia mempersiapkan siapa musuh-musuh daripada Daud itu sendiri. Salah satu Yitra itu dipilih dari Bani Ismail itu. Nah, itu dari konteksnya ya, dari tujuannya begitu itu. Lalu kalau mau pelintir-pelantir ke sana itu tidak berpunya tujuan kronologis, maksudnya apa gitu. Makanya diterjemahkannya seperti itu. Pahami itu dong. Itu masalah politik sekali di sana itu. Kalian hanya membeo gitu ya. Tidak tahu permasalahannya. Absalom itu sedang sakit hati. Ya itu. Putra mahkota. Tapi tidak dipilih oleh bapaknya Daud menggantikan dia. Tapi Salomo, itulah sebabnya maka dia mencari strategi perang. Suatu saat nanti akan dijadikan untuk perang semuanya. Ya itu karena kronologisnya. Makanya tim yang paling pintar mengetahui kronologis itu seperti itu, Bung. Mau lari kemana lagi? Kim Jong, Kang Jong, gitu. Manusia aja bisa salah terjemah kalau tidak tahu kronologisnya gitu. Jangan sembarang. Boleh kalian berkata begitu, maklum saja gitu ya. Saya garis bawahi, bukan ayat itu, kata itu yang membatalkan Alkitab itu. Itu ya, pahami kronologisnya dulu supaya persis tahu meletakkan bahasa apa di sana, kata apa yang pas gitu, Dok. Loh, begini loh Pak Sopan Semiring ya. Saya kan sudah kasih itu ayatnya sangat jelas sekali ya di dalam Samuel 17 ayat 25 dalam terjemahan King James Version. Nah, itu berbeda dengan apa yang diterjemahkan oleh LAI gitu loh. Jadi bukan tentang menceritakan atau mencari tentang ceritanya atau sebagai apanya, tidak, tetapi begini Pak. Kenapa dengan begitu mudahnya kitab suci Bapak itu mudah dirubah, ini poinnya ya. Jadi agar memudahkan Bapak untuk memahami. Jadi kenapa ketika tiba-tiba di dalam King James Version dikatakan Yismael an Yisraelit ya, lalu kenapa di terjemahan baru dikatakan seorang Yismail? Nah itu kan sangat berbeda sekali. King James Version itu dari mana memangnya? Bukankah dia lebih dulu menerjemahkan, dan tentu mereka mempunyai rujukan yang lebih hebat lagi kan? Dia juga bukan orang sembarangan yang menerjemahkan itu, yang menerjemahkan kodek-kodek ya. Lalu ketika King James Version menerjemahkan An Yisrael, nah kenapa LAI menerjemahkan dengan seorang Ismail? Gitu loh, itu intinya gitu loh Pak. Kenapa bisa dirubah demikian? Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang hal itu gitu Pak.
gitu. Jadi bukan ceritanya, saya tidak mempertanyakan di dalam ceritanya gitu loh. Tetapi kenapa di dalam satu ayat yang sama, di dalam Samuel 17 ayat 25, ya itu sangat kontras sekali, sangat jelas sekali bahwa penerjemahannya itu berbeda. Memangnya kodek yang mereka terjemahkan itu berbeda. Terus memangnya LAI itu lebih hebat daripada King James Version. Padahal kan lebih dulu menerjemahkan Bible daripada kodek-kodek itu kan King James Version gitu loh. Gitu loh Pak Topan Sembiring. Ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan hal itu. Jadi bukan konteks ceritanya gitu loh Pak. Kenapa di dalam satu ayat yang sama ketika King James Version menerjemahkan An Yisrael, lalu kok dengan begitu mudah dirubah oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan lain gitu, yaitu seorang Ismail. Nah itu poinnya gitu loh Pak. Kamu klaim-klaim gitu, sama-sama kita begonya bahasa Ibrani. Katanya juga itu kan. Iya kan? Dari mana kamu tahu Yitra itu dari seorang apa? Dari mana dia suku? Coba telusuri dulu. Dari mana selusurnya Yitra itu? Kenapa dia dipilih? Jiwai dulu itu. Suku mana kan dia itu yang jelas? Coba. Lagi-lagi Bapak ini ngawur, ya. Untuk apa saya mentelusuri itu? Bukan itu, Bapak. Bapak ngerti tidak kefatalan dalam menerjemahkan? Nah, itu yang saya maksudkan. Ya ngapain saya mentelusuri siapa itu Itra? Absalom ngapain dia mengangkat Amasa? Bukan itu, Pak. Di ayat 26 mengatakan El dan Absalom kembali ke perkemahan. Nah, bagaimana mungkin bisa terjadi? Israel itu ya udahlah Pak, saya pusing. Bapak tidak serisi Itra dan segala macam. Bapak tidak bisa asli tidak bisa debat. Ya. Makanya saya sering pesan begini ya. Kalau talinya kail itu pandangnya sejengkal, jangan menduga laut. Gitu ya. Terjemahannya bisa dirubah-rubah sesuai dengan perkembangan zaman dan pengetahuan, sesuai dengan kekayaan kata-kata, sesuai dengan pemahaman yang lebih tepat. Teks originalnya tidak dirubah, itu siapapun tidak bisa merubah. Itu sepakat kita di situ ya. Tidak ada ratusan itu terjemahan itu tidak ada. Nah, itu ya, itu ngarang itu. Tadi sebetulnya saya sudah jelaskan, tapi mungkin Bapak tidak dengar dalam video lainnya. Supaya Bapak nggak bingung. Menurut Bapak salah. Dua-duanya saya katakan benar. Bingung kan? Bingung. Begini, makanya saya suruh tadi belajar kronologisnya dulu. Sudah saya beri arahan, tapi kan tidak mau diarahkan, tapi ngotot terus gitu ya. Jadi menganggap benar salah. Ya, enggak apa-apa lah ya. Udah waktunya saya jelaskan ya. Kenapa dua-duanya saya katakan benar? Begini. Israel itu pada awalnya dia orang Ismail gitu ya. Tapi dalam perkembangan zaman, situasi dan kondisinya, saya pakai kata hijrah ke Israel dia itu. Jadi warga negara Israel dia di sana gitu ya. Saya dulunya dari Batak, saya hijrah ke Jawa. Orang manakah saya itu? Ya, gitu kan. Makanya kalau kainnya pandang jengkal, jangan pernah menduga laut. Jadi dua-duanya benar ya. Tergantung kronologisnya. Yang diambil pada aslinya dia orang Ismail. Setelah hijrah dia orang Israel. Udah jelas belum? Oh, gini loh Pak Soman Sembiring ya. Bukan istilahnya apa tadi. Jangan
Mendalami laut atau apa tadi? Ya. Ya justru ketika Bapak mengatakan bahwa terjemahan bisa diubah seiring zaman, seiring dengan kekayaan kata-kata. Nah itu kenapa harus berlaku gitu loh di dalam sebuah kitab suci. Apalagi ini sudah jelas, itu sudah saya kupaskan kembali untuk Anda pelajari gitu loh. Ya, dalam 2 Samuel 17 ayat 25. Di dalam King James Version dikatakan Yisraelit, lalu ketika di dalam terjemahan baru dikatakan Yismael, itu kan sudah berbeda jauh. Apakah mungkin Yisrael itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Ismail? Nah itu yang ambigu sekali gitu. Ya, jadi kacau gitu. Nah, lalu yang kata Bapak kail sejengkal bagaimana bisa mendalami, jangan mendalami lautan. Ya ini bukan mendalami lautan, tapi memang bukti fakta dan kejelasannya gitu. Bahkan terang benderang terlihat gitu. Bukan sedang mempelajari sebuah konteks, tetapi keotentikan sebuah ayat. Ketika ayat tersebut dikatakan wahyu dari Tuhan, maka tidak boleh dirubah-rubah. Kan sudah saya buktikan tadi dalilnya kepada Anda. Iya. Saya kan sudah buktikan pada Anda bahwa apa? Bahwa di dalam di dalam Ulangan 4 ayat 2 sudah dikatakan kan oleh Hasyim itu. Jadi jangan kamu menambah apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Itu sudah jelas di dalam Torah, itu sudah jelas. Ya, lalu kenapa tiba-tiba di dalam perjanjian baru Bapak katakan seiring dengan terjemahan zaman, jadi terjemahan bisa dirubah, terus bisa diganti-ganti gitu dengan kekayaan bahasa. Nah kekayaan bahasanya dari mana gitu loh? Ketika seorang King James Version menerjemahkan daripada kodek, sebuah kodek, dan dia menerjemahkan Yisrael. Lalu kenapa dirubah? Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi Yisrael. Nah, ini bukan tentang konteks, tetapi tentang keotentifikasian ayat-ayat suci Bapak gitu. Kalau dengan mudah gampang begitu dirubah saja semuanya. Ya, apa yang tidak cocok diganti, lalu terbitkan lagi biar anak cucu yang lain nih. Ya, di revisi yang baru. Itu nanti anak cucu itu iya ini ada gitu loh. Padahal itu adalah rekayasa si penterjemah gitu. Dari sini saja kesucian kitab suci Bapak itu sudah tidak ada lagi. Jadi bahwa dikatakan di sana firman Tuhan itu sudah bukan firman Tuhan lagi, tapi firman si penterjemah gitu loh. Karena memang ada bongkar muat, tambal sulam di dalamnya gitu. Ya. Jadi bagaimana bisa mau dijadikan sebagai landasan kebenaran? Jika ayat saja sudah dirubah, satu katanya itu sudah dirubah, gitu loh, Pak Sopan sendiri. Jadi udah ya. Udah, cangkemmu itu loh. Dua-duanya benar. Satu melihat warga negara aslinya dulu, salah apa enggak? Dia orang Ismail. Aslinya dia orang Ismail. Lalu setelah hijrah, dia jadi orang Israel, gitu. Gak usah kamu ulang-ulang di situ. Ini para pemirsa semuanya di sini, yang lawan debat saya ini, cangkem nih. Apa kamu gak dipermalukan gitu? Saya tidak mau seperti itu. Sudah saya beri penjelasan. Cukup. Boleh diterjemahkan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa apa pun bisa. Ke seluruh dunia itu sudah diterjemahkan itu. Ada pergeseran sedikit-sedikit disesuaikan menurut adatnya gitu ya. Kalau yang itu tadi tidak diterjemahkan itu cara pandang. Gitu ya. Misalnya kata Tuhan dengan jadi Tuhan. Itu perlu kronologisnya lagi itu. Jadi kamu nggak perlu kronologis. Sampai kapanpun kamu tidak paham. Sesuatu itu harus berdasarkan kronologis. Gitu ya. Allah bisa kami terjemahkan sebagai Tuhan. Boleh itu. Jangan seperti kamu tuh. Harus satu bahasa. Setelah diteliti tidak seragam juga. Ngeyel lagi di situ. Ngeyel lagi di situ. Itu kan? Ya. Jadi bahasanya orang
makin teknologi maju, maka maksudnya yang di sana itu bisa lebih diperjelas. Teks original itu kedalamannya bisa 10 kali lipat. Jadi kita masih bisa bermain di sana. Kamu gak paham itu? Belajar dulu. Cangkem itu loh. Loh, kok Pak Sopan Sembiring ini malah ya. Padahal saya sudah bukti konteksnya itu sudah saya kasih lihat, saya kopaskan sama Pak Sopan Sembiring gitu loh. Padahal itu sudah jelas berbeda. Dalam satu ayat yang sama gitu kan, dalam 2 Samuel 17:25 bahkan ya, bahwa penerjemahan King James Version dengan LAI itu berbeda gitu loh. Itu poinnya gitu loh. Kok Anda ini gimana ya? Ngatain orang lain cangkemmu itu. Loh, ya memang faktanya jelas gitu ya. Nah, maka ketika Anda ya mengatakan atau mengelak, ya memang bukti faktanya gitu loh Pak Sopan Sembiring. Bukti faktanya memang real dan nyata gitu. Yang seharusnya Bapak bantah itu, oh karena ini perbedaannya ketika di dalam King James Version dikatakan dalam 2 Samuel 17 ayat 25 itu adalah An Yisraelit, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia LAI itu menjadi Ismail, karena memang beda umpamanya. Ini kalau King James Version dari kodek Vatikanus umpamanya, terus kalau sementara dari LAI itu dari kodek Wacakarnensis atau mungkin Terus saya dulu lucu sama Bapak ini, kok malah ketawa cengengesan gitu, bukannya menjelaskan gitu, malah kok ngatain orang lain cangkemmu itu gimana gitu loh. Gini loh Pak, itu kan satu ayat yang sama ya, dalam satu penerjemahan yang sama. King James Version mengatakan bahwa An Yisraelit ya, sementara di dalam LAI itu mengatakan Ismail. Nah itu kok bisa berubah gitu loh, dari Israel ya setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia kok menjadi Ismail gitu loh. Nah seharusnya Bapak yang bisa sanggah itu gitu loh, bukannya hai dan ngatain orang lain cangkemmu itu loh. Gimana Bapak ini ya. Ini berarti Bapak sendiri yang nyuksur gitu loh Pak, bukan orang musik itu mempertanyakan dan membuktikan bahwa ketika penerjemahan ayat-ayat Bapak itu dikorupsi dan dengan begitu mudahnya diganti-ganti, maka itu sudah membuktikan ya, dan itu sudah sebuah kode bahwa Bible Bapak itu produk manusia, hasil kerja tangan manusia. Nah itu di masa sekarang, apalagi waktu-waktu di zaman Lukas gitu loh. Apakah bisa dipercaya seperti begitu juga? Ya tentu tidak, karena sekarang seharusnya sudah tergambarkan, sudah terdeteksi bahwa penerjemahannya itu tidak valid gitu loh, tidak sesuai gitu loh, satu sama lain itu berbeda. Kok Bapak itu menutup gitu loh, menutup diri dengan fakta gitu loh. Sampai kapan sih Bapak mau mengamalkan Pengkhotbah 10 ayat 6 gitu loh Pak, ketika Bapak mempercayai bahwa orang bodoh akan didudukkan di tempat-tempat yang tinggi. Aduh Bapak Sopan Sembiring, Bapak ini kan wis tuwe gitu loh Pak ya. Cobalah buka hati Bapak, bukalah mata Bapak gitu loh. Ini kan ayat begitu jelas gitu loh. Jika memang mau membantah ya dibantah. Umpamanya ini tuh dengan kodek kodeknya beda-beda gitu, sumbernya beda-beda. Ya itu nanti bisa didalami lagi dari kodek mana diambilnya gitu loh. Karena memang King James Version ini lebih dulu loh dibanding LAI gitu. Bapak ini kok bingung malah ngatain orang lain cangkem. Oh gimana Bapak ini? Sudah mentok itu Pak? Ya. Ya udah katakan saja dengan jujur. Oh ya memang itu kesalahan LAI atau gimana gitu loh. Aduh Pak Sopan Sembiring.